Ya, sekarang pemirsa saya sudah tersambung dengan kuasa hukum dari Joshua yakni Bang Nelson Simajuntak. Bahkan saya juga sudah telah tersambung dengan sambungan telepon dengan Pak Manajer Nasution, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Bapak-Bapak. Mungkin saya ke Bang Nelson terlebih dahulu. Bang, ini bagaimana pendapat kuasa hukum karena dari ketiga tersangka hasil lie detektornya semuanya jujur ini Bang. Baik, makasih Mbak Kaka Nisa dan juga para pemirsa. Saya ngasih 3 poin dulu ya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, dilanjutkan Bang. Ya, baik. Ada pendapat orang Romawi kuno, 3 poin. Rambo Simanjuntak. Dia katakan begini, Fox detektor. Ini alat detektor paling utama itu adalah rakyat, bukan alat yang dipakai lie detektor. Rakyat itu sudah ya. Yang kedua, polisi tidur aja sudah nyusahin, apalagi polisinya bangun. Ini di kampung saya di Jakarta. Baru yang ketiga, ini mungkin jawaban, kok ada itu sedikit menjelaskan 96% akurat. Bukan pengadilan nanti yang buktikan. Ini mendahului hukum. Kalau kami mendahului hukum, sudah pakai baju orange. Ini. Jadi hukum itu terletak di mana? Di kantor polisi kah, di penyidik kah, atau di domain behind the screen? Apa kalau punya jalanan? Ya itu tadi, polisi tidur aja saya, apalagi polisi bang. Demikian. Jadi sebenarnya intinya Bang Nelson percaya tidak dengan hasil lie detektor ketiga tersangka ini Bang? Dari sana, kami mengutamakan pengadilan adalah segalanya. Bukan besok berubah lagi, Brigadir Barada ini berubah lagi, besok aku Matre 10.000, besok berubah lagi. Wah kok baik kali polisi terhadap orang-orang. Oke. Kalau rakyat kecil nggak begitu. Jadi sudahlah, mana pengakuan terakhir nanti hakim-hakim yang terhormat di muka bumi ini akan kita lihat. Kami akan mengawal terus. Kita kan punya alat bukti juga. Kita kan punya the truth detector, bukan lie detector. Bisa tahu apa fungsi alat detektor tadi. Pertama jantungnya karena belum pernah dipegang alat itu jantungan. Kedua dia keringatan. Ketiga dia gedebak. Ini langsung jujur. Dokter aja pakai alat pemacu kematian itu nggak begitu caranya. Saya berpikir ada masanya, ada kualitasnya, ada alat itu bukan milik orang. Ditahan dulu Bang Nelson. Ya. Sekarang saya ke Pak Manajer Nasution, Wakil Ketua LPSK. Pak, sebenarnya kita juga tidak tahu persis ya apa poin-poin pertanyaan dalam lie detektor atau tes uji kebohongan ini. Tapi kalaulah kita berpikir bahwa bisa jadi hal tersebut memang arahnya mengenai kronologis dan juga motif. Sementara LPSK ini kan sempat menyaksikan mengenai benar atau tidak adanya dugaan pelecehan seksual. Jikalau hasil dari Putri Chandrawati juga jujur, berarti bagaimana ini LPSK menanggapinya? Iya, Mbak Caca. Assalamualaikum. Bang Nelson. Pertama begini, LPSK tentu tupoksinya kan memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang sudah jadi terlindung LPSK. Nah, sampai sekarang yang menjadi terlindung LPSK itu baru berada E. Nah, karena itu Mbak Caca tentu saya komen pada khusus pada berada E. Sejak 8 Agustus yang lalu, berada E ini kan sudah dilindungi oleh negara melalui LPSK dengan status hukum sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Ada 2 komitmen yang sampai sekarang itu tetap kita uji dan terus kita kawal. Pertama, pengakuan dan komitmen Berada E itu mengatakan bahwa beliau Berada E itu bukan pelaku utama. 1.
Yang kedua, dia tahu siapa pelaku utama dan berjanji untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum siapa pelaku utama itu. Dan itu yang tentu bagi LPSK kita rawat, kita jaga terus. Dan itu sudah tentu kita bersyukur Mbak Caca dari sekian banyak proses yang sudah berlangsung. Sampai sejauh ini alhamdulillah Baradae kita nilai cukup konsisten. Misalnya ya ketika kita mendampingi setelah menjadi terlindung kita dampingi ketika misalnya kawan-kawan Komnas HAM melakukan proses meminta keterangan, kita dampingi, kita menilai apa yang disampaikan oleh di berita acara dan kemudian apa yang disampaikan itu juga kita lihat tetap konsisten. Nah yang kedua kemudian kita dampingi juga ketika ada rekonstruksi beberapa hari yang lalu itu. Nah sampai di situ juga kita menilai keterangan dari itu tetap konsisten. Dan sebetulnya kemudian kalau ada lie detector misalnya kemudian mengatakan bahwa itu jujur, maka tentu ini kita syukuri dan terus kita kawal. Sehingga nanti pada saatnya, ini kan betul tadi Bang Nelson, ini pada akhirnya nanti akan di depan persidangan. Apapun yang cerita sekarang itu kemudian nanti pada akhirnya akan diuji di depan persidangan. Oke. Karena seperti kita tahu bahwa semua keterangan BAP atau apapun namanya, itu kemudian akan menjadi fakta hukum di fakta persidangan kalau itu kemudian nanti diucapkan di persidangan. Nah itu yang tugas utama LPSK untuk memastikan agar itu tetap konsisten seperti yang ia sampaikan ke kita nanti sampai ke proses persidangan. Oke, gitu. paham Gitu, saya Mbak Pak Manajer. Caca. Paham sekali bahwa kita bisa simpulkan di sini ketika hasil dari Eliezer itu jujur, dari LPSK sendiri justru memang sangat setuju karena konsisten dari pernyataan Eliezer dulu hingga sekarang itu memang diyakini oleh LPSK juga memang sama. Sesuai dengan fakta. Lantas karena kita masih menunggu ini Pak Manajer hasil dari Putri Chandrawati, kalau kita flashback lagi dari keterangan Putri ke LPSK, sebenarnya apakah memang benar bahwa Putri Chandrawati ini punya keterangan yang berubah-berubah? Atau mungkin sederhananya bisa dipastikan tidak pernyataan Putri ke LPSK itu jujur? Iya, Mbak PC, Bu PC ini kan sudah mengajukan jadi calon terlindung LPSK sejak 14 Juli yang lalu kan. Dan membawa 2 LP seperti yang kita tahu. Pertama LP tentang dugaan kekerasan seksual. Itu dari Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Yang kedua LP tentang percobaan pembunuhan. Nah setelah kita coba proses, kita panggil pertama nggak datang, yang kedua datang dengan kuasa hukumnya. Yang datang kuasa hukumnya kemudian membawa hasil asesmen psikologis gitu loh. Nah yang ketiga ketika kita surati dan bertemu, LPSK berkesimpulan tidak dapat informasi yang memadai. Nah apalagi kemudian teman-teman kepolisian melalui tim sus di Barreskrim menyatakan bahwa LP tentang kekerasan seksual, dugaan kekerasan seksual, kemudian percobaan pembunuhan, itu dinilai tidak memenuhi unsur sehingga kemudian proses pidananya tidak bisa dilanjutkan. Nah karena itu pada tanggal 15 Agustus yang lalu LPSK kan sudah menyatakan bahwa permohonan Ibu PK ke LPSK itu kemudian kami tolak karena tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh regulasi yang hukum acara lah di LPSK. Baik. Sehingga kemudian kami menolak permohonan. Jadi dengan demikian sesungguhnya kami tidak lagi tentu punya kewenangan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Ibu PC karena beliau tidak terlindung kita. Gitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Manajer Nasution, Wakil Ketua LPSK. Sekarang saya tanya apa yang disampaikan oleh LPSK tadi kepada Mas Reza. Mas Reza, bagaimana kalau hasil dari Putri Chandrawati lie detektornya jujur, sementara punya keterangan yang berbeda, laporannya juga beda-beda, tempat kejadian juga berbeda, Mas Reza? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab karena sekali lagi saya masih berpandangan bahwa mustahil lie detektor bisa mengukur kebohongan atau kedustaan. Yang menyimpulkan apakah berbohong atau jujur itu adalah operatornya.
Operator sebatas melihat pada perubahan fisiologis pada si terperiksa. Jadi sebatas membaca indikasi, bukan dengan melakukan pembandingan ke kenyataan yang sebenarnya. Tidak, sama sekali tidak. Jadi menakar informasi atau keterangan atau pengakuan dalam sebuah setting interogasi itu ada 2 parameternya. Harus lengkap dan harus akurat. Akurat berarti termasuk konsisten. Kalau berubah-ubah kan berarti tidak akurat. Nah, tinggal dicek seberapa jauh informasi yang diberikan PC itu sudah lengkap atau belum. Jangan-jangan sepotong-sepotong, terfragmentasi. Demikian pula, apakah ini akurat atau tidak? Jangan-jangan terdistorsi, belok kanan, belok kiri. Kalau ternyata keterangan atau pengakuan PC itu tidaklah akurat dan tidak lengkap, maka bisa dikatakan kualitasnya buruk. Kalau kualitasnya buruk, ya bersiaplah bahwa kemudian keterangan yang sudah dicatat dalam BAP itu akan berefek kontraproduktif bagi dirinya sendiri. Karena itu memang perlu terus-menerus kita himbau lah gitu ya, agar yang bersangkutan menyampaikan informasi atau keterangan selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Akurat dalam pengertian sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Oke, itu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Ito usai jeda berikut pemirsa. Apa hasil Putri Chandrawati? Dan bagaimana tes uji kebohongan untuk Sambo? Kalaulah hasil dari keduanya jujur, padahal pernyataan mereka saja mengenai tempat pelecehan seksual sudah berbeda-beda. Sesaat lagi.